adalah sosok yang sangat humble dan baik dengan siapapun. Maka tak heran banyak orang di sekelilingnya yang begitu sayang dan menyukai Frisly. Dara cantik satu ini juga memiliki kedekatan yang sangat erat dengan adik laki-lakinya. Meski kadang diwarnai oleh pertengkaran kecil dan kejailan satu sama lain, namun semakin dewasa, Frisly dan adiknya semakin dekat dan akrab. Bahkan Frisly sering menjadikan adik laki-lakinya itu sebagai tempat curhat untuk masalah apapun, khususnya masalah percintaan. Lantas mungkinkah Frisly juga sudah curhat mengenai kedekatannya dengan Jordi Onsu? Kita dekatnya tuh kenapa dan kayak gimana, karena didikan mama sih. Jadi dulu tuh kalau misalnya ada berantem dikit, kita sama-sama dihukum, disuruh yang satu masuk ke kamar, yang satu masuk ke kamar, disuruh kalian pikirin salahnya apa, nanti baru boleh keluar kamar kalau udah saling siapa ini yang minta maaf. Jadi nggak pernah berantem lama, nggak pernah. Wah banget sih, bener-bener kalau ada apa-apa, misalnya nih aku mau pergi kemana sendirian, aku minta dia temenin. Dan sebaliknya, dia kalau lagi ada ujian, terus PR-PR gitu juga kayak, kak kayak gini, atau dia lagi suka sama cewek, dia punya pacar, bahkan pacar dia sekarang sahabat aku. Jadi emang sedekat itu aku sama adik. Adekku tuh isengnya kadang nyebelin, maksudnya tuh kayak aku juga iseng, tapi dia tuh kalau lagi iseng tuh kadang dia lupa kalau dia laki-laki. Jadi misalnya kita lempar-lemparan botol kosong, kita lempar ketawa, aku lempar balik ketawa, lempar mungkin dia gregetan, diisi air dilempar ke aku. Cuma enggak yang tadi kita lempar-lemparan di tangan, kelemparnya ke kepala, nanti aku ngadu gitu. Ada asik dan ada nggak asiknya. Asiknya itu mungkin kalau lagi ada apa-apa dan mau nanya, jadi punya pemikiran beda dari perempuan gitu. Tapi kalau nggak asiknya, kalau misalnya lagi mau belanja atau minta dia temenin tuh, belanja ini bla bla bla, nanti pasti dia yang kayak males capek nggak bisa tukar-tukaran baju masih bisa, sepatu nggak bisa. Baju tuh aku masih pakai baju dia. Atau kalau misalnya aku beli hoodie yang ukurannya besar oversize gitu, ya udah nanti dia yang pakai. Marah tuh sering sih, maksudnya kalau kayak marah-marah biasa tuh sering, tapi kalau dibilang berantem tuh nggak pernah. Kalau Jail tuh waktu itu pernah, jadi waktu masih kecil tapi membekaskan, ingat. Aku tuh dulu ngelihat mereka dalam tanda kutip, mereka tuh kan kalau mau kemana-mana terbang atau kayak nembus rumah. Nah aku tuh ngerasa aku bisa, so aku ngajak dia, dek loncat yuk, nanti kita bisa terbang gitu, loncat dari sofa. Pas lagi loncat aku kayak ngeliatin, loh kok ini mereka bisa kayak terbang gitu. Aku kayak penasaran gimana caranya aku sama adikku terbang. Aku pegang lah kaki dia pas dia lagi loncat, jatuh lah kita berdua. Nah ternyata itu fatal gitu. Tuh kayak sampai bener-bener parah deh waktu itu masih kecil. Ya udah dari situ deh dia kayak trauma sama aku. Kalau misalnya jalan atau bercanda tuh dia kayak, nggak deh kakak duluan di depan. Dia nggak berani kalau misalnya aku di belakang dia. Makin deket sih sebenarnya hubungan aku sama adek, cuma bedanya mungkin kalau dulu kita sering debat sama hal-hal kecil, makin kesini tuh dia dewasa, bisa menghadapi aku gitu. Kalau misalnya aku lagi moody atau aku lagi dapet gitu, dia malah pengertian, kayak jalan yuk kak beli cemilan atau apa gitu. Aku sering cerita ke adekku, karena ya gitu kadang nanya kayak, dek kalau cowok tuh gini-gini kenapa sih? Nanti dia juga nanya kayak, kak kalau cewek tuh kayak gini emang kayak gini ya? Tapi dia jarang curhat, aku yang sering. Adek sih sebenarnya sama siapapun sih, nggak pernah yang kayak, kak jangan sama yang ini deh, jangan sama ini, nggak pernah. Atau dia juga nggak pernah yang ngepoin kayak misalnya, kak beneran ya lagi deket sama ini, kak lagi deket sama cowok mana gitu, nggak pernah. Tapi kalau misalnya aku udah yang ngomong ke adek gitu kayak, dek kakak pacaran sama ini, atau dek kakak kemarin jalan sama ini, ya udah nanti dia ngedengerin kayak gitu sih. Nggak, sejauh ini nggak pernah ada yang nggak disetujui.